Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya Asrida SPD, mahasiswa PPLG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3, bidang studi PGSD dengan unit kerja di SDMPK Salo, akan melaksanakan praktik pembelajaran mandiri sebagai syarat ujian kinerja UKMPG periode 1 tahun 2024. Terima kasih atas kepercayaan Direktur Jenderal GTK dan Direktur PPG, Rektor Universitas Negeri Manado yang telah membimbing saya sampai ke tahap ini. Selamat mengikuti kegiatan praktik pembelajaran ini. Terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya ini hari? Baik. Alhamdulillah. Sehat-sehat semua ya. Siapa yang sudah hadir ini hari? Hadir semua. Hadir semua? Ya. Sekarang kita melakukan tepuk semangat dulu ya. Mulai 1, 2, 3. Kelas 4. Siap. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Tidak belajar. Seperti biasanya sebelum kita belajar, kita harus dulu berdoa. Jadi salah satu di antara kalian memimpin doa. Coba silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anakku sekalian, berdiri kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Berdiri semua. Anak-anak sekalian, Ibu sekarang tidak bosan-bosannya akan memperingatkan kalian tentang disiplin. Yang mana itu disiplin? Yaitu kita harus cepat-cepat datang di sekolah, harus mematuhi aturan yang ada di sekolah. Yang ketiga, apa? Harus, jadi kalau misalnya ada pekerjaan rumah dikasih sama guru, harus dikerjakan
pembelajaran. Sekarang sebentar kita akan belajar yaitu watak yang pengertian protagonis dan antagonis yang terdapat dalam satu cerita fiksi. Pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini setelah membaca tes yang disajikan di PowerPoint, kalian mampu mengidentifikasi cerita tokoh utama dan tokoh pendukung yang terdapat, tokoh utama dan tokoh tambahan yang terdapat dalam satu cerita. Yang kedua, setelah mengamati PowerPoint yang disajikan, kalian mampu mengategorikan tokoh antagonis dan protagonis. Ya. Yang ketiga, setelah berdiskusi, kalian mampu melaksanakan presentasi mengenai tokoh antagonis dan protagonis. Yang keempat, setelah mengamati video pembelajaran, kalian mampu mengidentifikasi hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Ibu akan membagikan soal pretest dulu. Soal pretest ini dikerjakan sendiri-sendiri nanti ya, dijawab. Sudah selesai kumpul semua? Ya, kumpul semua. Coba kalian lainnya menyimak ya, karena sebentar di sini ada juga nanti soal yang diberikan, soal evaluasi dengan soal kerja kelompok. Jadi salah satu di antara kalian naik membaca dengan kasih besar suaranya, kasih keras-keras suaranya ya. Yang lainnya menyimak. Ya, naik membaca satu orang. Dahulu kala disebut dengan Di atas dulu apa judulnya? cerita teks Malik Undangan. Malik undang. Dahulu kala disebut Di sini kita begini. Nah. Oh, iya. Sana. Dahulu kala di sebuah desa di tepi pantai sungai. Tadi itu yaitu cerita apa? Malik undang. Malik undang itu sifatnya bagaimana? Hah? Ya, sombong. Ya. Jadi di atas tadi ada cerita tentang si Malik undang yang ceritanya itu adalah anak durhaka karena dia tidak mengakui ibunya dan akhirnya dia menjadi batu besar. Ya, sekarang ibu akan menampilkan video pembelajaran tentang gaya. Disimak baik-baik nah videonya. Hai teman-teman, hari ini Pipo, Lula, dan Bol lagi belajar tentang gaya dan gerak di sekolah. Mereka berkelompok untuk mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru. Ayo kita lihat obrolan mereka. Bol, nanti sore kita main bola yuk. Wah, mau banget. Pasti seru kalau ajak Bapak Tok dan Danang juga. Oh seru ya? Aku kok nggak ngerti ya. Apa keseruannya? Cuma menggocek, mengoper, dan menendang bola. Gol! Sampai bola masuk ke gawang lawan,
kita kan bisa dapetin skor. Dan tahu gak sih, setiap kita menggocek, mengoper, dan menendang bola, bola tersebut diberi sebuah gaya Wah, ini baru seru. Tentang gaya dan gerak kan? yang memungkinkan bola untuk dapat berpindah tempat adalah gaya. Tapi kan kayak nggak kelihatan. Gaya Asik. Aku jadi semakin paham nih tentang gaya dan gerak. Ya, jadi itulah tadi video pembelajaran tentang gaya dan gerak. Jadi apa yang bisa kamu petik dari video tadi? Apa yang bisa kamu lihat atau yang bisa kamu ceritakan dari video tadi? Hah? Gaya, apa itu gaya? Ya, ya. Sekarang kita simpulkan tadi dalam bacaan dalam video pembelajaran tadi kita bisa menyimpulkan bahwa macam-macam pengaruh gaya terhadap benda ya. Gaya dapat mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. Seperti contohnya tadi bermain bola. Bola kalau ditendang akan bergerak. Ya, yang kedua gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Ya, yang ketiga gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Nah, dan yang keempat gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Nah, sekarang ibu akan membagi dua kelompok, masing-masing dua kelompok 4 orang. Jadi sekarang kita belajar kelompok ya. Ini dua laki-laki, dua perempuan. Tokohnya dalam bacaan itu, jadi satu orang saja ditulis di situ. Bagaimana perwatakannya? Tokoh tersebut ternajar dibaca itu bahan ajarnya. Jawabannya semua ada di situ. Yang mana? Terbalik apa? Jadi sudah selesai semua ya? Ya, jadi sebelum naik mempresentasikan pekerjaannya, kerja kelompoknya, terlebih dahulu kita tepuk fokus. Ya, mulai 1, 2, 3.
naik semua satu, 4 orang di atas. Satu yang membaca ya. Naik semua di atas, berdiri. Tetap palanya. Di sini. Membaca di sini satu sini. Sini. Protagonis. Antagonis. Simpulan cerita dalam pertemuan Emas menggambarkan kasih sayang ibu dan anak-anak yang dibaru dengan kecerdikan dapat mengatasi kesedihan dan kejahatan. Sudah? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk. Sekarang kelompok 2. Naik semua. Perawatan penyandang berhati dan mudah kasih sayang seorang ibu. Tokoh tersebut menyebut tokoh antagonis. Perawatan sedangkan selangkah demi menanggung apa yang telah diberikan pada orang lain. Tokoh tersebut termasuk tokoh pemilik emas Jerman. Tokoh itu bersumber wawasan demi. Tokoh tersebut termasuk tokoh protagonis. Ya. Simpulan cerita dalam ini emas menggambarkan kasih sayang terhadap anak dengan kecerdikan dapat mengatasi kesedihan dan kejahatan. Ya, sudah selesai? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan sekarang kelompok ini ya. Jadi setelah melihat jawaban-jawaban atau kerja kelompoknya ya cukup bagus ya. Ya. Jadi sebentar Ibu akan lagi memberikan soal evaluasi. Karena itu soal evaluasi itu tidak lagi kerja kelompok, nah harus dikerja sendiri-sendiri, satu-satu orang kerja, ya.
5 nomor nah. Seperti tadi. Tanyakan kalau ada yang tidak ditahu, nah bagaimana cara membacaannya, mengerjakannya. Sudah selesai semuanya? Ya. Sekarang kita menyimpulkan pembelajaran yang dipelajari tadi. Ya, kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pembelajaran tadi, pertama yaitu pengertian antagonis dan pratagonis. Apa itu antagonis? Apa itu antagonis? Antagonis adalah perilaku yang tidak baik atau jahat. Jadi dalam cerita itu tadi yang tidak baik perilakunya adalah raksasa. Protagonis itu apa protagonis? Kebalikannya, yaitu apa? Perilaku yang sifatnya rendah hati, tidak sombong dan suka menolong. Ya, kalau dalam gaya tadi apa yang bisa kita petik yaitu gaya dapat mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak
dalam pembelajaran tadi disertai dengan video. Kita pulang atau kita mengakhiri pembelajaran ini, saya harapkan anak-anak sekalian kalau sampai di rumah nanti, kalau ada pekerjaan rumah yang dikasih ibu guru di sekolah supaya dikerjakan di rumahnya, jangan sampai di sekolah baru dikerjakan. Ya, jadi kalau dikasih PR dikerjakan di rumah ya, untuk pulang. Teman-teman selamat kita membaca doa-doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi wala haula wala quwata illa billah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang kita pulang. Pulang dia. Can run and feel the heat between us two. I'm gon' ride, I'm gon' ride, I'm gon' ride, I'm gon' ride on you, baby, on you, lady, all night, all night. I'm gon' take care of your body. I'll be gentle, don't just scream. It's getting hot to make it tough to feel your chest on top of me.